Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, semoga senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Pada narasi video saat ini saya akan menyampaikan mengenai inner child, ya. Suatu istilah yang merujuk kepada permasalahan yang kita hadapi, yang saat ini terjadi, yang bersumber dari masalah pada saat kita hidup di masa kecil. Ya, jadi banyak orang yang mengalami masalah saat ini yang mengganggu aspek mentalnya, yang mengganggu aspek psikisnya, itu disebabkan karena masalah yang terjadi di masa lalu atau di masa kecil. Nah, ini disebut sebagai inner child, ya. Inner child dalam dunia hipnoterapi adalah bagian dari diri kita yang menyimpan kenangan, perasaan, dan pengalaman masa kecil. Bagian ini seperti cerminan yang memantulkan bagaimana masa lalu kita, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku saat ini. Jadi intinya adalah bahwa persoalan atau masalah yang kita hadapi saat ini, ya, yang terkait dengan persoalan mental, persoalan psikis, menyangkut mengenai sikap, ya, atau hal-hal yang terkait dengan persoalan psikologis, bisa saja masalah yang terjadi saat ini adalah bawaan dari masalah kita di masa lalu atau di masa kecil. Ya. Dengan demikian perlu ada solusi untuk mengatasi masalah itu. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai inner child, ya, terkait dengan bagaimana cara mengatasi masalah yang kita alami yang dikaitkan dengan keberadaan masalah yang berlangsung di masa kecil. Ya, jadi ada korelasi antara apa yang terjadi saat ini sebagai suatu masalah yang memiliki keterkaitan dengan masalah kita di masa lalu. Ya. Inner child adalah representasi dari diri kita di masa kecil. Ya. Dengan memahami inner child, kita bisa mencari tahu mengapa kita berperilaku seperti sekarang dan bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin berasal dari masa lalu. Jadi ketika kita mengalami permasalahan di masa saat ini, bisa jadi sumber masalahnya adalah di masa kita mengalami suatu persoalan di masa lalu, di masa kecil. Ya, meskipun jaraknya bertahun-tahun, ya, bisa belasan tahun, ya, bisa puluhan tahun, tetapi bisa saja itu kemudian membawa atau berdampak terhadap munculnya permasalahan saat ini. Ya. Misalnya dulu waktu kecil pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakan, atau menyangkut mengenai persoalan-persoalan psikologis di masa lalu yang membuat batin kita merasa terganggu, ya, psikis kita merasa terganggu, yang kemudian itu membawa pengaruh terhadap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, dengan hipnoterapi kita bisa mengunjungi masa kecil kita, ya. Jadi ada sebuah metode yang bisa diterapkan dalam prosesi hipnoterapi nanti. Bagaimana seorang klien atau seorang pasien atau orang yang mengalami permasalahan mental, permasalahan psikologis yang dialami saat ini yang bisa dikaitkan dengan masa lalu, yang terkait dengan masa kecilnya. Nanti hipnoterapis akan membawa kondisi di mana klien, ya, ketika berada di alam bawah sadarnya untuk mengunjungi masa kecilnya.
Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana pengalaman masa kecil mungkin saja yang membentuk rasa percaya diri kita yang sekarang, cara berinteraksi kita dengan orang lain, ya, menjadi terganggu. Ya, begitu juga dengan masalah-masalah emosional lainnya yang mengganggu saat ini, yang bisa dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di masa kecil dulu. Ya, jadi dalam proses hipnoterapi, nanti seorang hipnoterapis akan mengkondisikan pasien atau klien dalam kondisi alam bawah sadar, kemudian akan dibimbing untuk tanda petik mengunjungi masa kecilnya dahulu di alam bawah sadar itu, yang kemudian dari situlah kemudian akan diupayakan teknik-teknik terkait dengan upaya untuk mencari permasalahannya, ya, sekaligus mencari jalan keluarnya. Tetapi sebelum hipnoterapi dilakukan, ya, harus diawali dengan wawancara mendalam supaya informasi terkait dengan permasalahan yang saat ini yang mungkin bisa dikaitkan dengan masa lalu itu sudah tergali lebih awal, ya. Jadi jangan sampai ketika proses hipnoterapi dilakukan, ketika itulah penggalian informasi di masa lalu dilakukan, tidak, ya. Tapi justru harus dilakukan lebih awal sebelum proses hipnoterapi dilakukan. Nah, disitulah ada tanya jawab, ya, konsultasi, dan seorang klien harus terbuka menyampaikan permasalahannya, apa yang dialami saat ini, dan mungkin ada kaitannya dengan masa lalu, yang kemudian dalam informasi yang digali nanti diharapkan mendapatkan berbagai macam masukan, termasuk terkait dengan kira-kira apa yang menjadi penyebab munculnya masalah yang dialami klien saat ini. Nah, pada saat hipnoterapi dilakukan selanjutnya, ya, hal itu disinggung kembali melalui sebuah pengkondisian di mana klien sebelumnya sudah dibawa ke alam pikiran bawah sadarnya. Ya, tujuannya adalah untuk memahamkan, ya, terkait dengan pengalaman masa kecilnya yang kemudian memiliki atau berpengaruh terhadap persoalan yang dialami klien saat ini. Jadi nanti akan disampaikan bagaimana korelasi antara dua hal tersebut, maksudnya permasalahan di masa lalu atau permasalahan di masa kecil dengan permasalahan yang dialami saat ini. Ya, nanti akan ada suatu penjelasan terkait dengan itu, ya. Bagaimana seorang klien membimbing, ya, bagaimana seorang hipnoterapis membimbing kliennya terkait dengan konteks itu. Nah, proses ini dilakukan dalam suasana yang aman dan nyaman dengan bantuan relaksasi dan hipnosis, ya. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa klien itu sudah berada dalam kondisi alam bawah sadarnya. Ya, seorang hipnoterapis bisa mengkondisikan bagaimana penciptaan alam bawah sadar yang kemudian terjadi pada diri klien dengan sugesti-sugesti tertentu, dengan membuka area kritisnya, dengan mencoba untuk memposisikan atau mengkondisikan gelombang alfa dan theta pada diri kliennya, sehingga dia berada dalam kondisi hipnosis atau kondisi trans. Tujuannya adalah ketika klien berada dalam kondisi alam bawah sadarnya, itu akan lebih mudah untuk terhubung ke masa lalunya, yang kemudian lebih mudah juga untuk mengarahkan atau membimbing klien terkait dengan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya. Nah, dalam hipnoterapi ini, ya, khususnya dalam konteks ini, dalam mengatasi masalah inner child, ya, seorang terapis dapat membantu klien untuk mengingat masa lalu, ya, mengingat kembali pengalaman masa kecil yang terlupakan,
apa yang menjadi pemicu di masa lalu yang memiliki korelasi atau kaitan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini gitu ya. Kemudian klien juga dibantu untuk memahami dan mengatasi emosi yang barangkali di masa lalu belum selesai, belum tuntas, yang kemudian berpengaruh terhadap masalah yang terjadi saat ini. Jadi harus dibantu, harus dibimbing untuk bisa mengatasi permasalahan emosi yang ketika itu muncul. Diberikan pemahaman, sudut pandang tertentu ya, yang kemudian mengarahkan kepada kesadaran. Nah, gitu ya. Terhadap klien di masa lalu bahwa apa yang dialaminya adalah sesuatu yang misalnya wajar gitu ya. Sesuatu yang tidak perlu ditakutkan atau sesuatu yang tidak harus diingat-ingat atau tidak harus selalu dijadikan persoalan ya, dengan memberikan sudut pandang tertentu ya, dengan melakukan sebuah reframing misalnya dan seterusnya ya. Nah, dari situlah kemudian nanti bagaimana katakanlah ketika di masa kecil itu klien mengalami persoalan luka batin gitu ya, permasalahan emosi, itu diberikan semacam pencerahan ya dari sudut pandang yang positif yang kemudian membuat klien di masa kecil dalam alam bawah sadarnya tidak lagi terganggu oleh masalah yang dialaminya atau bisa pulih ketika dia mengalami masa yang tidak menyenangkan tersebut ketika masih kecil gitu ya. Ya, jadi diberikan keyakinan terhadapnya bahwa dirinya adalah orang yang perlu dikasihani atau yang perlu dibimbing, ya, diberikan penghargaan, layak untuk mendapatkan kasih sayang, gitu ya. Yang tujuannya diarahkan untuk mengarah kepada proses pemulihan. Ya, terkait dengan itu juga diberikan pandangan bagaimana mengubah pola pikir yang tepat ya, dalam menghadapi situasi, pengalaman, atau kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, itu semua diberikan ketika, sekali lagi, klien berada dalam kondisi trans, dalam kondisi alam pikiran bawah sadarnya, atau dalam kondisi ketika gelombang otak berada dalam alfa dan theta. Nah, gitu ya. Ini penting supaya proses terkait dengan sugesti, terkait dengan pemberian informasi, bimbingan, arahan, ya, dan proses membantu untuk memulihkan sesuatu yang mengganggu di masa lalu itu bisa lebih mudah teratasi. Nah, gitu ya. Ini penting untuk dipahami mengenai hal itu. Melalui hipnoterapi, terapis dapat membantu klien mengakses dan memproses pengalaman masa kecil yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya. Klien dapat memahami dan mengelola emosi yang belum terselesaikan, mengatasi trauma atau tekanan masa lalu, serta memberikan dukungan emosional pada diri sendiri di masa kecil. Proses ini memungkinkan klien untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif menjadi lebih positif dan sehat. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan, ketika klien berada dalam kondisi hipnosis, ya, dibimbing terkait dengan bagaimana dia bisa mengakses dan memproses pengalaman masa kecilnya dulu yang menjadi penyebab masalah. Kemudian dari situ diberikan berbagai macam bimbingan, dorongan, ya, berkenaan dengan apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus ditunjukkan, pemikiran apa yang perlu dikembangkan. Supaya apa? Supaya dengan cara itu semua, hal-hal yang mengganggu mentalnya, hal-hal yang mengganggu
pemikirannya atau hal-hal yang mengganggu emosinya ketika terkait dengan suatu peristiwa di masa lalu tersebut itu bisa ternetralisir, ya, bisa terpulihkan. Nah, gitu. Terapi hipnosis untuk inner child menawarkan kesempatan bagi klien untuk menemukan akar masalah, kemudian menjadi pribadi yang lebih utuh, kemudian meningkatkan kualitas yang lebih sehat, ya, kualitas hidup yang lebih sehat. Ya. Jadi tujuan dari terapi ini adalah untuk mencari akar masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya, lalu klien menjadi pribadi yang lebih utuh, yang lebih bisa memulihkan luka batinnya, merasa lebih sehat, merasa lebih baik gitu ya. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidupnya yang juga lebih baik. Gitu. Ya. Dengan hipnoterapi seorang dapat mengakses dan merawat inner child mereka yang terluka akibat pengalaman masa lalu. Proses ini bisa membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang terbentuk dari trauma masa kecil. Ya, jadi katakanlah kaitan dengan masalah trauma di masa kecil ya, itu seringkali banyak dialami oleh orang-orang tertentu yang mengalami permasalahan saat ini. Nah, dengan hipnosis ini itu akan sangat membantu proses penyelesaian masalah yang dihadapinya saat ini yang berakar dari pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ya. Nah, itu hal yang perlu dipahami terkait dengan kegunaan dari hipnoterapi ini. Ya. Nah, itulah penjelasan singkat, penjelasan sederhana terkait dengan upaya untuk mengatasi permasalahan psikis, permasalahan mental, permasalahan emosi yang terjadi pada orang dewasa saat ini atau pada diri remaja saat ini, begitu ya, yang merupakan bawaan atau akibat dari permasalahan atau pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Ya. Ini akan sangat membantu proses pemulihan sehingga dengan cara itu ya seorang klien bisa pulih dari masalah yang dihadapinya itu. Bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya tentu ada tahapan-tahapan atau SOP yang harus ditempuh yang biasa diterapkan dalam prosesi hipnoterapi. Ya, tapi ini sebagai informasi awal bahwa seperti itulah gambaran singkat dalam memahami bagaimana suatu hipnoterapi untuk mengatasi luka batin, permasalahan emosi, atau hal-hal yang berkenaan dengan penyakit gangguan mental begitu ya, yang berakar atau yang bersumber dari pengalaman masa lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, bisa menghubungi email ya, yang tertera di sini, yaitu emailnya hidupsehatbahagia@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, kesehatan. Jangan lupa tolong klik subscribe-nya, kemudian share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.